Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel cerita nyata. Azam yang asalnya dari Jakarta. Jadi Azam ini tinggal di sebuah perkampungan di Jakarta yang padat penduduk. Dia sendiri sudah dari kecil tinggal di sana, tapi sebelumnya pada waktu dia ini kecil sampai si Azam ini duduk di bangku SMA, dia itu jarang bergaul dengan tetangga-tetangganya. Jadi kalau dia berangkat ke sekolah, ketika pulang sekolah dia langsung masuk rumah. Jarang sekali bergaul dengan tetangga. Hal itu berubah pada saat Azam ini mulai duduk di bangku kuliah. Dia sudah mulai merubah kebiasaannya itu, jadi yang biasanya dia tidak pernah nyapa tetangga, dia mulai menyapa tetangga. Dan kebetulan pada saat Azam ini duduk di bangku kuliah, ibunya ini punya beberapa dagangan-dagangan yang menjual makanan-makanan untuk anak-anak kecil yang ada di sana. Karena di situ banyak sekali anak-anak kecil, dari situlah Azam ini sering kali ketika pulang dari kuliah itu dia ikut jaga dagangan dari ibunya ini. Nah, kebetulan di sana Azam ini juga aktif di kegiatan Karang Taruna yang ada di kampung. Dan dia tahu di situ ketua RT-nya ini namanya Pak Rio. Nah, Pak Rio ini punya satu orang anak namanya Ruby. Ruby ini masih duduk di bangku SD. Nah, kabarnya dulu yang diketahui oleh Azam dari ibunya dan juga tetangga-tetangga yang ada di sana, Pak Rio ini sudah lama sekali tidak mempunyai momongan, hampir sekitar 20 tahun. Sampai pada akhirnya dia dikaruniai anak yang dinamakan Rudy. Nah, Pak Rio itu orangnya sangat aktif di kampung meskipun beliau itu jarang sekali di rumah. Jadi kerjanya Pak Rio itu pergi 3 hari kemudian pulang lagi ke rumah. Kata orang kampung, beliau ini kerjanya itu pengadaan barang-barang di sebuah perkantoran yang diketahui orang kampung seperti itu. Sedangkan istri dari Pak Rio, beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang biasanya warga kampung itu memanggil istri Pak Rio dengan panggilan Bu RT. Nah, singkat cerita, suatu ketika ada kegiatan di kampung tersebut, bersih-bersih kampung. Dia bangun pagi, hal yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Meskipun dia tahu dia ini merasa canggung dengan orang-orang kampung, dia jarang sekali keluar. Tapi karena dia sudah berniat untuk merubah diri dari berusaha aktif di kegiatan-kegiatan kampung, bagi itu waktu dia ini ikut kerja bakti gotong royong bersama warga kampung. Dia sempat ketemu dengan Pak Rio. Pak Rio ini tiba-tiba menyapa si Azam. Zam, kami itu gak pernah keluar kemana aja. Memang Azam ini jarang sekali ngobrol dengan Pak RT. Nah, dari situ kesempatan ini sama si Azam dia mulai coba ngobrol dengan Pak Rio. Pak Rio RT-nya itu, ya Pak RT maaf, Pak RT saya kalau dulu itu masih kecil itu saya malu Pak RT kalau mau keluar. Lah ngapain malu, ini kan rumahmu, ini semua tetanggamu, ini anggap aja saudaramu. Kalau kamu kesusahan atau apa, mereka yang akan nolong lebih dulu. Iya Pak RT, mohon maaf Pak RT. Nah, semenjak Azam ini ditegur oleh Pak Rio, dia ngobrol, akhirnya hubungan mereka ini jadi semakin intens. Pak Rio itu sering minta bantuan ke Azam, terutama untuk permasalahan-permasalahan kampung. Misalnya Pak RT butuh banner ataupun spanduk. Selalu Pak RT ini minta tolong ke Azam. Dan Azam juga kebetulan dia kuliahnya di jurusan itu, di jurusan desain grafis. Jadi dia sangat mudah sekali untuk bikin semacam banner dan juga spanduk. Nah, dari situlah Azam ini sudah mulai berani keluar
dan pada akhirnya dia dipercaya oleh Pak RT untuk mengurusi kegiatan Karang Taruna di sana. Perlu diketahui bersama Pak Rio ini orangnya sangat ramah kepada siapapun, dan beliau juga sangat aktif di kegiatan kampung. Jadi setiap hari meskipun Pak RT ini jarang pulang, Bu RT atau istrinya Pak itu ada di rumah beliau, tidak pernah keluar. Dan yang jadi langganan di warungnya Ibu Azam itu adalah si Ruby, anak dari Pak Rio. Setiap dia pulang sekolah, dia selalu mampir ke warung itu untuk sekedar membeli es atau membeli jajanan. Dan biasanya setelah dia membeli es, si Ruby ini duduk-duduk di depan rumah Azam. Kadang dilakukan 1 sampai 1 jam. Kemudian dia pulang dan berangkat ke tempat ngaji. Jadi bisa dikatakan si Ruby ini setiap hari mampir di warung ibunya Azam untuk beli es. Bisa dikatakan Ruby ini pelanggan tetap di warungnya Azam. Nah, suatu ketika Azam ini waktu itu menjelang bulan Ramadan, jadi beberapa hari menuju bulan Ramadan, ceritanya ini tiba-tiba pagi itu warga ini beraktivitas seperti biasa. Ada yang berangkat ke kantor, berangkat ke sekolah. Azam pun juga demikian. Dia berangkat menuju ke kampus. Sempat waktu itu Azam ini noleh ke arah rumah Pak Rio. Tapi rumah Pak Rio ini dalam keadaan tertutup. Memang tidak biasanya seperti itu. Biasanya di tiap pagi jam 5:30 pagi, rumah Pak Rio ini sudah dalam keadaan terbuka. Dan biasanya kalau Pak Rio ini di rumah beliau selalu duduk-duduk di depan rumah sambil baca koran dan nyapa tetangga yang lewat. Tapi hari itu rumah Pak Rio ini tertutup. Dan 2 sepeda motor Pak Rio ini juga tidak ada di rumah. Warga awalnya tidak curiga, mereka mungkin pada hari itu aktivitas mereka itu lagi padat-padatnya. Jadi mereka sibuk ngurusin dirinya masing-masing. Mungkin beberapa di antara mereka ini sempat melihat ke arah rumah Pak Rio. Tapi mereka tidak sempat mempertanyakan kemana Pak Rio pergi. Jadi begitu pun juga dengan Azam. Azam ini berangkat ke kampus dan sebelumnya dia tahu karena dia sempat melihat rumah Pak Rio dalam keadaan tertutup. Tapi Azam tidak bertanya lebih lanjut ketika dia ada di kampus. Dia mengikuti perkuliahan seperti biasa dan sepulangnya dari sana dia langsung membantu ibunya. Beberapa anak ini sudah mulai berdatangan, ada yang beli es, ada yang beli makan makanan kecil. Tapi waktu itu Azam baru kepikiran, loh ini Ruby kok tumben tidak kesini. Biasanya setiap siang dia pulang sekolah dia pasti langsung menuju ke warung ibunya Azam untuk beli es. Nah siang itu Azam ini juga heran kemana Ruby. Terus Azam langsung melihat ke arah rumah Pak Rio. Rumah Pak Rio ini masih dalam keadaan tertutup. Dan 2 motor Pak Rio ini juga tidak ada di rumah. Nah, mulailah Azam ini tanya ke ibunya, loh Bu, Pak Rio itu dari pagi belum pulang apa? Terus ibunya bilang, iya, tadi juga ada tetangga yang tanya, Zam, kok tumben Pak RT ini pergi kok gak ngomong-ngomong? Biasanya kalau Pak RT pergi ke rumah mertua atau ke rumah saudaranya pasti ngomong ke tetangga samping. Dan mesti Pak RT itu menitipkan kunci ke tetangga sebelah atau tetangga depan rumahnya. Nah kali ini yang membuat warga atau tetangga Pak RT itu yang ada di samping rumah Pak RT itu bertanya-tanya, kenapa kok Pak RT ini tumben tidak nitipkan kunci rumah. Dan beliau ini tidak pamit sampai malam harinya. Sekitar jam malam biasanya bapak-bapak ini duduk-duduk di depan rumahnya Azam sambil pesan minuman yang ada di warungnya ibunya Azam. Mereka ini juga membicarakan tentang Pak RT. Ini Pak Rio kemana? Kok tumben sampai malam ini tidak keluar? Coba Pak ditelepon Pak. Seperti biasa warga ini tidak curiga sedikit pun. Salah satu dari mereka coba menghubungi HP-nya Pak Rio. Ternyata HP-nya tidak aktif. Begitupun juga dengan istrinya Pak Rio, HP-nya juga tidak aktif. Nah, ada warga yang bilang mungkin ke rumah mertua tetangga.
yang ada di samping rumah Pak Rio ini menjelaskan ke warga yang lain, kayaknya tidak mungkin deh Pak kalau ke rumah mertua. Setiap kali Pak Rio ini keluar sama istri sama anak, selalu beliau ini nitip kunci. Jadi dia ini nggak yakin kalau Pak Rio itu keluar ke rumah mertua. Jadi ini pasti ada sesuatu. Kenapa kok Pak Rio tidak pamit? Nah, hal itu terjadi sampai 3 harian. Di hari ketiga warga ini sudah mulai panik. Yang pertama, karena HP Pak Rio tidak bisa dihubungi. Yang kedua, mereka pun juga tidak tahu informasi yang lain. Mereka harus cari kemana. Jadi di situ sudah mulai panik. Nah, di sekitar jam pagi ada salah satu warga yang usul ke orang-orang yang ada di sana. Ada yang tahu tidak tempat kerja Pak Rio? Di mana ada yang tahu tidak? Aku tahu. Nah, yang tahu ini umur 18 tahun, karena waktu itu sempat melihat Pak Rio itu ada di pertokoan. Dia yakin kalau Pak Rio kerja di sana. Jadi warga-warga yang ada di sana ini nggak tahu tempat kerja Pak Rio, di mana mereka hanya tahunya Pak Rio itu kerja di sebuah pertokoan dan kerjanya itu di pengadaan barang. Berkat informasi dari pemuda ini, akhirnya ditemani beberapa warga, mereka menuju ke perkantoran, ke pertokoan itu. Ketika sampai di sana, langsung mereka ini tanya, ada yang kenal dengan Pak Rio? Ya, kerjanya di sini. Katanya, oh Pak Rio ya, memang kerjanya di ruko yang sebelah sini, tapi kayaknya sudah tidak kerja di sini Pak. Coba masuk aja, tanya ke bosnya langsung. Langsunglah salah satu tetangga ini masuk ke salah satu ruko. Dia langsung tanya, ini bener Pak Rio kerja di sini? Oh iya. Anda ini siapa? Saya tetangganya Pak Rio. Oh, karena Pak Rio belum juga pulang, ini sudah hampir 4 hari tidak pulang. Terus bosnya ini bilang, ini Pak Rio sudah 3 bulan sudah tidak kerja di sini. Memang saya sudah pecat Pak Rio loh. Loh, kok sudah lama sekali tidak kerja di sini? Mereka semua jadi heran. Tetangga-tetangga ini padahal selama Pak Rio ada di sana, sebelum Pak Rio ini meninggalkan rumah, setahu tetangga-tetangga Pak Rio ini masih beraktivitas seperti biasa. Tapi menurut keterangan dari bosnya ini, bahwa Pak Rio itu sudah 3 bulan sudah dikeluarkan dari pekerjaannya. Sedikit banyak tetangga-tetangga ini tahu informasi kenapa Pak Rio ini dikeluarkan oleh bosnya, yang bilang bahwa akhir-akhir itu banyak kolektor yang datang lagi utang, dan bosnya merasa kalau kolektor-kolektor ini mengganggu pekerjaan. Dan beliau juga malu dengan tetangga-tetangga yang ada di sana, yang juga di ruko-ruko tersebut. Bosnya ini sampai ngomong ke Pak Rio, kamu urusi ini loh, jangan sampai nanti aku kena imbasnya. Aku nggak mau tiap hari didatangi kolektor. Padahal aku tidak punya hutang. Ternyata Pak Rio ini tidak bisa untuk menanggulangi masalah ini. Sampai pada akhirnya bosnya itu merasa situasinya ini semakin kompleks. Akhirnya keputusan dari bosnya akhirnya memecat Pak Rio. Nah, berbekal informasi ini, akhirnya informasi ini disampaikan ke tetangga-tetangga yang ada di sana bahwa Pak Rio itu sudah tidak lagi kerja. Barulah ini jadi disesus di sana. Ternyata Pak Rio itu meninggalkan rumah mungkin karena beliau ini punya hutang. Dan beliau ini malu kalau suatu saat didatengin oleh kolektor. Nah, berminggu-minggu kemudian rumah Pak Rio ini masih sepi, masih kosong, tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Akhirnya ada beberapa warga yang punya inisiatif, Pak, alangkah baiknya kalau kita masuk, Pak. Kita masuk paksa, masuk ke rumah Pak Rio. Kita enggak mau terjadi apa-apa di dalam rumah Pak Rio. Nah, dengan diskusi warga itu, ada beberapa warga yang sudah berhasil naik ke atas lewat pintu jemuran dan langsung turun masuk ke dalam rumah Pak Rio. Warga ini cuma takut, mereka cuma memastikan bahwa benar-benar Pak Rio ini
tidak ada di dalam rumah. Ada ketakutan dari warga, jangan-jangan ini satu keluarga bunuh diri. Mereka semua tidak mau hal itu terjadi. Nah, setelah ada satu orang yang berhasil masuk ke dalam rumah Pak Rio, dia ini balik lagi ke atas dan mengabarkan berita kepada orang-orang bahwa di dalam rumah Pak Rio ini kosong, memang benar-benar tidak ada orang, aman. Artinya bahwa ketakutan warga bahwa Pak Rio dan keluarga bunuh diri di dalam rumah ini tidak terjadi. Nah, setelah itu warga juga merasa agak aman, agak nyaman. Tapi pertanyaan masih tetap sama, Pak Rio ini kemana? Kenapa kok beliau ini tidak pamit? Seharusnya sebagai ketua RT dia ngasih contoh yang baik. Meskipun pada saat itu Pak Rio dan keluarga ini punya masalah hutang piutang. Kalaupun beliau ini mau pergi dari rumah, biasanya dibicarakan dengan warga. Inilah yang membuat warga itu agak sedikit kecewa. Akhirnya hal itu sudah menjadi kebiasaan, warga pun sudah mulai terbiasa dengan rumah Pak Rio yang selalu dalam keadaan tertutup. Mereka sudah merelakan kepergian Pak Rio. Sampai sekitar setelah itu, kalau gak salah Azam ini ingat kejadian setelah hari raya Idul Kurban. Jadi selama beberapa bulan setelah itu rumah Pak Rio ini masih kosong, masih tertutup. Suatu ketika ada orang yang melihat bahwa di rumah Pak Rio ini sering ada penampakan. Nah, berita ini pun tersebar dan warga ini ditanya oleh orang-orang, kamu benar lihat ada penampakan di sana? Iya Pak, saya tidak bohong Pak. Jadi ceritanya salah satu warga ini waktu itu pulang malam hari dan kebetulan lewat di depan rumah Pak Rio, dia melihat ada sosok hitam. Nah, sosok hitam ini yang kelihatan itu hanya matanya yang merah. Jadi dari situ dia ini lari ketakutan. Akhirnya berita ini pun tersebar dan mulai semenjak orang ini ditakuti di rumah Pak Rio, warga itu juga merasa was-was, mungkin karena rumah ini sudah dibiarkan kosong. Akhirnya mungkin rumah ini jadi angker. Nah, kejadian yang dialami orang tersebut ini ternyata dialami oleh warga kampung sendiri. Warga kampung akhirnya percaya. Jadi ceritanya setelah orang ini cerita bahwa dia pernah ditakuti di rumah Pak Rio, seminggu setelah itu warga kampung ini duduk-duduk persis di depan rumah Azam. Mereka sambil nongkrong, sambil minum es, mereka sambil ngobrol-ngobrol. Nah, di depan rumah Azam, di sebelah kiri ini adalah rumah Pak Rio. Mereka itu tanpa sadar, sebenarnya waktu itu sekitar jam 11 malam. Ada yang dilempari sesuatu dan salah satu warga ini curiga. Kok ada yang ngelempar ya ini? Arahnya dari rumah Pak Rio. Sudah, gak usah takut. Kalau kita takut nanti malah ditakutin. Mereka ngobrol-ngobrol lagi. Nah, dari 5 orang yang ngobrol, akhirnya 2 orang ini pergi. Sudah kelihatan bahwa 2 orang ini sudah merasakan takut. Akhirnya ditinggal 3 orang di sana. Mereka masih ngobrol sampai jam 1 dini hari. Pada waktu itu tiba-tiba mereka ini dilempar sesuatu. Ada bungkusan kresek hitam langsung dilempar persis di hadapan mereka, dan kresek yang terjatuh di tanah itu akhirnya rusak. Jadi kresek ini terbuka dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Barulah mereka itu mohon maaf, yang dilempari ini, yang ada di dalam kresek ini adalah kotoran manusia. Nah, di situ mereka langsung lari terbirit-birit. Baru keesokan harinya mereka membersihkan tempat itu dan mereka yakin kalau adalah kotoran manusia, dan ada 1 orang yang melihat bahwa bungkusan kresek hitam ini dilempar dari arah rumah Pak Rio. Mulailah semenjak itu warga ini mulai takut duduk-duduk di depan rumah Pak Rio. Akhirnya warung Azam ini jadi sepi, terutama ketika di malam hari. Dan itu pun ibunya Azam juga merasa was-was. Biasanya warung ibunya ini tutup sekitar jam 11 malam. Kalaupun ada pelanggan yang masih duduk-duduk di sana, ibunya tetap nutup. Warung dibiarkan, gelas-gelas itu di sana
Tapi waktu itu setelah kejadian warga kampung ditakuti seperti itu, sebelum jam 9 malam, warung ini sudah ditutup karena ibunya juga takut. Nah, kejadian ini terulang lagi. Ada satu tetangga ini saudaranya datang dari Jawa Tengah. Dia sendiri tidak tahu tentang keangkeran rumah Pak Rio itu. Suatu ketika dia pulang malam hari dan persis di depan rumah Pak Rio itu, dia itu dipukul. Jadi dia merasakan kayak ada tangan besar yang mukul kepala dia. Dan disitulah dia merasa kesakitan sampai dia ini kayak mau kedorong. Pas dia noleh ke arah rumah Pak Rio, rumah ini gelap. Tidak ada apapun di sana karena dia sudah jengkel, dia cari batu. Nah, batu ini dilempar terus. Pas dia ini mau ngelempar ke arah rumah Pak Rio, dia ngelihat ada sosok hitam seperti orang hutan. Tapi bulu-bulunya itu lebat hitam dan matanya merah. Nah, melihat sosok yang seperti ini, orang ini langsung lari ketakutan dan dia ceritakan hal ini ke saudara. Nah, cerita ini pun akhirnya menyebar, mulailah warga semakin takut ketika melihat rumah Pak Rio, terutama pada waktu malam hari. Nah, berbulan-bulan setelah itu ada satu tetangga kita sebut namanya Bu Nisa. Bu Nisa ini setiap malam selalu berangkat di sekitar jam dini hari menuju ke lapaknya yang ada di pasar. Biasanya Bu Nisa ini diantar anak laki-lakinya naik sepeda motor dan selalu melewati depan rumah Pak Rio karena akses satu-satunya atau jalan satu-satunya hanya lewat di situ. Malam itu jam dini hari Bu Nisa ini dibonceng anaknya. Terus Bu Nisa itu sekelabatan melihat ada Ruby, anaknya Pak Rio. Dia itu duduk-duduk sendirian di sana. Bu Nisa sendiri juga antara percaya tidak percaya. Dia melihat keberadaan Ruby di sana karena rumah Pak Rio ini sudah lama sepi. Dan mereka sudah lama sekali tidak melihat Ruby. Tiba-tiba Bu Nisa melihat ada Ruby duduk-duduk di sana. Terus Bu Nisa ngomong ke anaknya, Chan, balik Chan. Kenapa Bu? Itu kok lihat ada Ruby duduk-duduk di sana. Nah, Ruby yang bener aja. Ruby kan sudah lama tidak di sini. Bu, kan rumah Pak Rio kosong tidak. Enggak, Ibu yakin Ibu melihat Ruby barusan. Coba balik. Dan baliklah. Si Ican ini pun balik, dia putar balik dan lewat persis di depan rumah Pak Rio. Ternyata gak ada apa-apa. Nah, Ican ini sudah kesel sama ibunya. Ibu ini sudah dibilangan rumah Pak Rio kosong. Kok malah Ibu lihat Ruby? Beneran, Chan, Ibu lihat Ruby. Jadi di sana kejadian ini pun berlalu 3 hari. Setelah Bu Nisa mau berangkat ke pasar diantar anaknya, si Ican ini itu pasti lewat depan rumah Pak Rio. Sekali lagi dia melihat ada sosok Ruby. Waktu itu Ruby seperti yang sebelumnya, dia duduk persis di depan rumah sendirian sambil dia ini kayak bengong. Dan Bu Nisa yang melihat itu langsung dia nepuk pundak si Ican. Chan, berhenti Chan. Karena begitu melewati rumah Pak Rio, dia tidak terlalu jauh ngelihat Ruby duduk-duduk sendirian. Langsung Bu Nisa ini ngomong ke Ican, itu Chan, berhenti Chan, itu Ruby Chan. Terus akhirnya si Ican ini berhenti. Menurut Bu Nisa ini sempat ngobrol dengan Ruby, nak, kamu kok di sini, bapak ibumu mana? Terus Ruby melihat ke arah Bu Nisa, terus tidak lama kemudian dia ini lari kayak ketakutan. Bu Nisa menurut Ican sendiri tidak melihat keberadaan Ruby di sana. Tapi Bu Nisa yakin bahwa Bu Nisa ini sempat menegur Ruby. Hal ini diceritakan ke warga kampung. Akhirnya warga di sana itu ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Dan tentu ada yang bertanya-tanya, kenapa kok Bu Nisa ini sampai melihat sosok Ruby? Apa mungkin Ruby ini kangen dengan rumahnya, dia pulang sendirian, atau mungkin orang tua Ruby ini ada masalah terus sampai Ruby ini memberanikan diri ke sini. Warga ini bertanya-tanya
Dan hal itu masih menjadi misteri sekitar 2 minggu setelah Bu Nisa ini sempat melihat sosok Ruby. Giliran Azam yang diperlihatkan sosok Ruby. Ceritanya Azam ini ada acara di kampus, acara musik ini sampai malam hari. Dan Azam karena panitia dia harus mengurusi semua sampai selesai sekitar jam dini hari. Azam pulang, dia tidak punya pikiran negatif sedikit pun, sama sekali tidak punya pikiran negatif. Dia masuk gang, dia masuk kampung, dia sempat melihat memang ada Ruby duduk-duduk di depan rumah Pak Rio persis. Nah, Azam ini kayak antara sadar dan tidak sadar. Dia ngeblank karena mungkin dia capek harus beraktivitas. Dia sempat melihat sosok Ruby, tapi Azam ini mengabaikan sosok itu. Sebelum Azam ini memasukkan motornya dalam rumah, barulah Azam sadar, astagfirullah, kok ada Ruby. Dia noleh, Ruby masih ada di sana. Langsunglah Azam ini mendekat. Azam ini masih pakai helm. Kamu kok sendirian di sini? Terus Ruby noleh ke arah Azam, persis seperti yang dialami Ibu Nisa. Setelah Ruby ini ngelihat Azam, Ruby ini lari ketakutan. Nah, Azam sendiri juga merasa heran. Ini Ruby kenapa? Kok tiba-tiba duduk di sini sendirian terus ngelihat aku ketakutan. Si Azam ini cerita ke ibunya, Bu, tadi Azam lihat Ruby, memang dia dari sore apa di situ. Nah, ibunya juga kaget, kamu ngomong ada Ruby, memang Ruby ada di sini, Zam. Kan kamu tahu Ruby sudah tidak ada di sini, sudah lama sama bapak dan ibunya. Nah, Azam menjelaskan, tidak Bu, barusan ini loh Azam melihat ada Ruby duduk-duduk di sana. Terus ibunya tidak percaya. Nah, beberapa hari setelah itu ada warga lagi yang dilihatin sosok Ruby. Jadi ceritanya Ruby ini jalan-jalan, dia mengitari kampung bermain dengan teman-teman yang lain. Jadi anak-anak seumuran si Ruby ini main-main di kampung warga ini tidak menyadari awalnya. Tapi ketika dilihat ini kok kayak Ruby, terus akhirnya tetangga ini ngomong ke tetangga yang lain, Pak, itu bukannya Ruby yang main-main di tengah-tengah anak-anak. Nah, mereka ini seumuran, karena mereka seumuran jadi warga itu tidak bisa melihat dengan jelas satu persatu anak-anak yang bermain. Tapi ketika sekelabatan mereka melihat memang benar Ruby ini ikut bermain dengan anak-anak yang ada di sana. Mereka ikut berlarian. Akhirnya warga ini langsung mendekati anak-anak yang bermain itu. Begitu mereka ini mencari, ternyata Ruby tidak ada di sana. Di kerumunan anak-anak tidak ditemukan Ruby. Nah, warga itu sudah mulai merasa heran, kok kayaknya ada sesuatu yang aneh. Dan kejadian itu beruntun. Keesokan harinya ada salah satu anak warga ini yang dari pagi itu nangis terus-terusan sampai malam, dia ini nangis terus-terusan. Dan ketika ditanya dia tidak bisa menjawab, dia hanya terus-terusan nangis. Sampai pada akhirnya mertua dari orang ini datang. Yang tidak lain adalah kakek dari anak yang nangis ini. Terus kakeknya ini bilang itu rumah yang di sana itu ada penjaganya. Si kakek ini nunjuk ke arah rumah Pak Rio, dan si kakek ini menjelaskan itu penjaga yang di sana tidak terima sebelumnya urusannya selesai. Jadi nyerang ke warga yang ada di sini, dan anakmu ini tidak bisa menyaksikan sosok yang seperti itu. Dia nangis, ini caranya harus dibawa ke orang pintar. Kalau orang Jawa dibilangin ini harus disuwuk. Akhirnya malam itu juga si anak ini dibawa ke rumah seorang kiai. Ternyata benar, kiai ini ngasih air dalam gelas, air ini ditiup dan diminumkan ke anak yang nangis. Dia pun berhenti langsung, dan dari situ dia tertidur lelap, dan keesokan harinya dia berangkat ke sekolah seperti biasa. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, si kakek ini sempat bilang bahwa rumah yang ditunjuk oleh kakek ini yang tidak lain adalah rumah Pak Rio ini ada penunggunya, dan penunggunya ini masih tidak terima. Jadi warga itu mulai bertanya-tanya, selama rumah ini ditinggal oleh Pak Rio dan keluarga, rumah ini baik-baik saja, tidak pernah angker semacam ini. Tapi kok kenapa sekarang kok jadi angker?
Bahkan warga ini banyak yang ditakuti. Nah, berbulan-bulan setelah itu warga masih sering dihantui sosok yang ada di rumah tersebut. Bahkan kejadian warga yang dilempari kotoran manusia itu pernah terjadi lagi. Nah, pada suatu pagi kampung ini dilempar ada sesuatu warga yang menunjukkan satu berita. Ternyata jika warga melihat berita itu, mereka ini kaget. Ada sosok Pak Rio dan istrinya yang sudah pakai baju tahanan. Ternyata mereka berdua ini adalah tersangka pembunuhan terhadap anaknya sendiri. Dan hal itu terjadi sekitar 3 bulan sebelumnya. Akhirnya berdasarkan investigasi dan pihak kepolisian, didapatlah sebuah informasi Pak Rio dan istri ini adalah pelaku pesugihan. Dan mereka sudah lama melakukan pesugihan itu. Bahkan ketika di Jakarta, Pak Rio ini dan istri ini sudah melakukan pesugihan. Dan memang selama ini mereka mengakui tumbalnya ini adalah seekor kambing. Tapi akhir-akhir itu mereka mengalami sebuah situasi yang rumit. Hutangnya semakin banyak, usahanya semakin menurun. Dan ada bisikan yang dialami oleh Pak Rio. Dia mengalami sebuah mimpi dan sebuah bisikan yang berkata bahwa tumbalnya ini sudah tidak berfungsi lagi. Tumbalnya seharusnya adalah anakmu sendiri. Jadi setelah mendengar berita ini, warga kampung yang ada di kampung Azam itu gempar. Semua membicarakan tentang Pak Rio. Mereka tidak menyangka bahwa Pak Rio dan istri ini adalah pelaku pembunuhan, dan mereka juga tidak menyangka bahwa selama ini Pak Rio dan istri ini adalah pelaku pesugihan. Mereka sama sekali tidak curiga, jadi warga ini mulailah mengambil kesimpulan sendiri, terutama seperti yang dialami oleh Bu Lucia. Pada saat Bu Nisa melihat sosok Ruby, bisa jadi waktu itu Ruby ini sudah meninggal dan yang datang ke sana bukanlah Ruby. Jadi kayak ada sebuah misteri besar di sana, dan barulah misteri ini baru terjawab ketika warga mengetahui berita tentang ini. Sampai cerita ini diturunkan, rumah Pak Rio ini sudah direnovasi, sudah dibongkar dan dibeli oleh orang lain, dan rumah ini sudah ditempati oleh orang lain. Sampai hari ini juga Azam masih tinggal di kampung tersebut, dan cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Azam kepada cerita nyata. Dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman sekalian, dan lebih-lebih semoga kisah ini bisa kita ambil pelajaran dan bisa kita ambil hikmah di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.